dengan sendirinya Allah mengajarkan kita akar-akar dan akibatnya. Akarnya takwa apa itu dengan sendirinya. Semakin kita jalankan semakin ditambah pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa nanti juga dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kita tidak sengaja lihat istrinya orang lalu suaminya tempeleng muka kita, ini kan akibat dari melihat kita akhirnya dapat tempeleng dari orang. Itu seperti itu, sebab melihat akibatnya kita ditempeleng. Contoh yang lain banyak sekali. Kalau kita kenangan, oh iya sebab saya tidak bisa menjaga mulut saya juga ditempeleng orang. Sebab saya tidak menjaga tangan kaki kita juga kita mendapat celaka dari orang. Apalagi zaman sekarang, mulut tidak berkata diwakili oleh ujung jari. Zaman yang serba canggih, mencaci orang tapi tidak kedengaran lewat apa? Lewat akun Facebook, lewat komentar-komentar di WA. Tidak kelihatan suaranya tapi sangat menyakitkan hati. Yang seperti itu ya hukum dosanya ya sama jelas dengan perbuatan, sama jelas dengan kita menyuarakan sama. Karena apa? Efek dari perbuatan kita membuat sakit hatinya orang. Kadang kalau cuma individu tidak apa-apa. Zaman sekarang tidak, mainnya umat, langsung umat mainnya. Subhanallah yang terjadi itu kira-kira kalau semua orang mendoakan jelek kan ijabah seperti itu. Lebih 40 orang sampai jutaan tetap langsung ijabah. Terus nasib kita bagaimana? Kalau kita tidak mengerti akibat sebab perbuatan kita, menerima akibat sengsara di dunia sampai nanti alam barzakh, sampai akhirat. Itu karena gara-garanya kita tidak tahu, kita tidak ngerti, dan kita enggan, alergi mau duduk sama-sama di majelis taklim yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat-sifat yang seperti itu, sifat yang tercela, dan akhirnya Allah membimbing kita, menggiring kita dalam satu majelis yang satu ilmu kita dengar, satu bab kita jalankan, maka akan berkembang dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan ini kita selalu diingatkan. Kadang-kala bertanya, Kanjeng Nabi hidup di mana? Hidup di dalam jiwa kita. Hidup di dalam jiwanya orang yang mau menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Sampai acara maulid sana sini. Terus efeknya di mana? Manfaatnya di mana? Manfaatnya di dalam dunia jasmani kita, di dalam menghidupkan beliau. Sama juga kalau kita mendatangi hall orang tua kita, walaupun kita sudah bersedekah bagus, mengumpulkan orang, mengajak baca doa bagus, tapi kalau kita tidak bisa melihat apa yang telah diperbuat oleh orang tua kita dan di dalam segi ibadah, dan kita tidak bisa meneruskannya, mewarisi dari perbuatan orang tua kita, berarti kita juga tidak bisa menghidupkan jiwa orang tua kita di dalam diri kita. Padahal itu yang waris betul-betul segi jasmani. Kalau pewaris rohani ya harus seorang guru, ya harus kita ikuti, karena kita bisa mewarisi ilmunya. Mungkin karena waktunya dibagi satu bab untuk mengawali pertemuan pertama kali ini, saya cukupi sampai di sini, dan selanjutnya monggo bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah yang kami muliakan, yang kami takzimi Al-Ustaz Muhammad Nasruddin beserta para asatidz, para ustaz yang lainnya dan seluruh sesepuh dan jamaah majelis hikam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama, bertatap muka, bersilaturahmi antara muslim satu dengan saudara satu dan saudara lainnya. Insyaallah kita terus bisa bersama-sama baik di dunia dan di akhirat nanti dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bersama nabi kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah tadi berbagai acara perayaan bulan Maulid yang mana tiada lain dan tiada bukan yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk rasa cinta kita, rasa gembira kita di bulan Maulid. Karena apa? Karena kalau tidak ada bulan Maulid, otomatis nggak ada Idul Fitri, nggak ada Idul Adha, nggak ada kita, nggak ada kopi, nggak ada minum. Tapi kopinya belum ada, jadi ya netral dulu, dinikmati ya. Kenapa begitu spesial? Kenapa sampai dikatakan kalau nggak ada bulan Maulid berarti nggak ada hari raya lain? Karena di bulan Maulid kita sudah pasti tahu bahwa di bulan tersebut lahirlah kekasihnya Allah, panutan kita, ya guru kita, yang nanti orang tersebut akan membawa atau memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perayaan Maulid itu adalah hari perasaan gembira kita, ungkapan rasa senang kita kalau dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rasa gembira kita, rasa senang kita ya kita ekspresi. Terserah dengan gimana. Ya, terserah. Mau gembiranya, mau jungkir balik ya monggo. Ya, mau gembiranya dengan berpuasa ya monggo. Mau bergembira dengan menceritakan kisah-kisahnya beliau, kisah kehidupannya beliau, ya monggo. Semua itu ekspresi kegembiraan kita nggak mungkin sama. Saya punya rasa gembira dengan Ustaz Hamam ini kan belum tentu sama. Ekspresinya kan pasti berbeda. Tapi intinya
intinya satu, yaitu gembira. Rasa senang itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Kita dapat tahu istri kita melahirkan anak, keturunan kita, bakal keturunan kita, ini kita senang. Nah, rasa senang saya punya anak dengan rasa senang bapak-bapak sekalian punya anak itu kan berbeda. Tapi intinya senang, intinya gembira. Begitupun juga dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Semua terserah mau ekspresi gembira. Kalau bahkan ya Abu Lahab itu gembira. Dalilnya Abu Lahab itu udah gembira dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kemarin minggu kemarin saya nggak sempat hadirnya telat karena diundang dengan saudara-saudara kita yang dari jemaah. Beliau mengundang kami secara khusus, umumnya juga buat teman-teman, tapi karena memang dengan waktu yang bersamaan, ya, tapi ya itu nyambung, ya karena yang di atas bersalawat, yang di bawah mencari ilmu. Insya Allah sama semua derajat. Jadi nyambung. Jadi insya Allah keberkahan terus akan turun di masjid ini. Insya Allah keberkahan rahmatnya Allah akan terus datang ke kita jika kita terus istiqomah di dalam jalan membangunkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apapun sunnahnya, insya Allah biar sedikit, biar satu, tapi kita istiqomah. Dan tadi dikatakan oleh beliau, ya, insya Allah kalau yakin bahwa pasti akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana insya Allah saat ini kita dapat rasakan, yaitu apa? Nikmatnya ngumpul bersama teman-teman bapak-bapak sekalian di sini. Jadi insya Allah kita mendapatkan atau menjadi seseorang yang nantinya seseorang yang beruntung. Yang beruntung. Ada satu ulama mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perayaan Maulid maka termasuk orang yang beruntung. Akan tetapi beliau mengatakan juga bahwa ada juga orang yang paling beruntung. Jadi ada yang beruntung, ada yang paling beruntung. Yang beruntung apa? Yang beruntung dikala di bulan Maulid dirayakan bulan Maulid. Dirayakan dengan apa? Dengan sholawat, dengan mengkaji ilmu, ya kan? Nah, itu orang-orang yang beruntung. Tapi kalau orang-orang yang paling beruntung yaitu apa? Yaitu selalu berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya perayaan aja. Kalau perayaan itu orang beruntung, tapi orang yang paling beruntung selain merayakan maka mengkaji juga apa atau sifat-sifat Nabi Muhammad menjadi tauladan buat kita dan kita mencontohinya. Nah, itu orang yang paling beruntung. Dan alhamdulillah insya Allah kita yang ada di sini termasuk orang-orang atau golongan yang beruntung dan yang paling beruntung. Amin. Ya, harus semangat. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau duduk di dalam majelis masih mukanya masih lesu, nggak mau senyum, wah itu berarti ada yang salah. Jadi kalau orang duduk ngumpul di dalam majelis ini bertemu dengan orang ulama, orang alim, itu harus senang, bahagia. Karena apa? Disitulah Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan rahmat. Ya. Seperti di ayat Quran Al-Fatihah kan, kita untuk menjalani lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu ingin meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan lurus. Melalui siapa? Ya melalui orang-orang alim, orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Nah, lantas beliau sudah tidak ada. Siapa yang mewarisi? Ya para ulama, pewarisnya Nabi. Jadi beruntung kita bertemu atau bisa bertatap muka dengan orang-orang yang bisa mengajarkan kita, bisa mengajak kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang Allah ridhoi. Jadi harus datang di majelis ini, harus tersenyum, harus senang, punya perasaan gembira. Jangan muka dari rumah cemberut sampai ke sini cemberut. Dia mau dapat rahmat dari mana? Tapi kalau kita punya kebahagiaan tersendiri,
Oh, hari Selasa, malam Rabu, senang. Kenapa? Dapat ilmu baru. Senang, maka insya Allah Allah kasih. Ini datang dari rumah ada masalah, datang sampai ke sini, pelengak pelongok mukanya enggak. Malaikat mau catat, ini enggak semangat kan? Ya, kan? Makanya kalau datang ke majelis, hilangkan semua permasalahan yang tadi itu di rumah. Datang ke sini, lepaskan semuanya, lepaskan urusan pekerjaan, urusan kerja, urusan dunia, semua datang untuk senang, untuk menyambut salah satu majelis atau salah tempat-tempatnya surga nantinya. Nah, ini termasuk halaqah, tempat-tempatnya surga ini kayak gini nih. Jadi taman-taman surga ya orang kayak gini nantinya. Jadi harus berbahagia. Anggap bahwa saat ini kita merasakan berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan cara duduk di dalam majelis ilmu. Jadi alhamdulillah kita beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sempat kami berbicara dan memberikan sedikit wejangan lebih khusus buat kami pribadi dan umumnya buat bapak-bapak sekalian, bahwa bagaimana untuk mendapatkan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Yang pertama yaitu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 2 khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat, ketiga menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia, keempat senang mendengarkan lantunan atau bacaan ayat suci Quran. Bukan hanya dengar aja, tapi kalau bisa kita membacakan walaupun kita belum paham maknanya, yang penting kita bisa berusaha untuk bisa membaca Quran. Kalaupun tidak bisa membaca Quran, maka duduk bersama para ulama, para kiai, para ustaz yang selalu mengajarkan kita, yang mana beliau tersebut setiap berbicara insya Allah akan terselip satu atau 2 ayat yang akan dikeluarkan oleh beliau, atau mungkin hadis Nabi. Kayak beruntunglah kita masih bisa duduk bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Dan yang kelima yaitu menunaikan zakat. Lantas yang keenam yaitu ciri-ciri orang beriman, yaitu meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW, meneladani sifatnya Rasulullah. Kita sudah tahu tentu banyak sifat yang telah Rasulullah berikan contoh yang mana buat kita bisa jalani. Dan Masya Allah, ini dunia saat ini dunia fitnah, zamannya zaman fitnah, zamannya fitnah dunia. Dan alhamdulillah kita bisa menyaksikan hal tersebut. Kita bisa menyaksikan hal tersebut. Apa yang terjadi sekarang? Banyak terjadi. Orang saling menghujat, orang saling mencaci maki, orang selalu merasa paling benar di dunia ini, di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Kalau sudah merasa demikian, maka akan timbullah kekacauan di belahan dunia ini. Dan terjadi saat ini. Dan insya Allah kita sudah menyaksikan semuanya, baik yang di dunia, baik yang di luar Indonesia maupun yang ada di Indonesia, di negara kita. Bagaimana kita selalu bangga bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi tidak meneladani sifatnya beliau. Coba lihat saja, semua saling mengklaim, semua saling mencaci maki antara satu dengan satu. Yang mencaci maki siapa? Bukan siapa-siapa, sesama muslim. Apakah ini yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita? Apakah harus kita berbangga? Oh, umatnya Nabi saling mencaci maki. Oh, umatnya Nabi saling memfitnah. Oh, umatnya Nabi senang dengan membuat kebohongan, membuat kecurangan, membuat kegaduhan. Terus di mana kita punya kecintaan kepada Nabi? Berarti itu cintanya cinta palsu, cinta yang kosong, cinta yang keluar dari lisan aja tapi tidak dari dalam hati.
Nabi kan sudah bicara bahwa telah kutinggalkan segala semua sebuah contoh melalui Quran dan Sunnah. Dan terus apakah kehidupannya kita sudah sama dengan apa yang Rasulullah sampaikan, yang Rasul tinggalkan, yaitu Quran dan Sunnah? Apakah iya Islam mengajarkan demikian, menjelekkan satu dengan satu lainnya? Apa iya sesama Islam harus saling membuka aib? Terus di mana letak kebanggaan kita? Makanya para ulama mengatakan sebelum ada corona, sebelum ada penyakit corona ini penyakit corona kan ada, tapi ada yang menurut yaitu apa? Fitnah. Makanya mereka sudah bilang mengatakan, jikalau ada kalian atau jamaah atau siapapun yang hidup di akhir zaman, maka obat yang paling baik adalah obat hati. Jaga hati, jaga iman. Tempatnya di mana? Di masjid. Di masjid. Kenapa? Kalau sudah duduk di masjid, maka sudah pasti disitulah ada tempat orang-orang yang baik, orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang tidak sibuk dengan memikirkan dunia. Itu ulama sudah kasih kisi-kisi, kasih jawaban. Bagaimana supaya apa? Supaya kadar iman kita ini semakin baik. Kita lihat saat ini, ya. Orang sakit gigi ngomong orang yang sama sakit gigi, padahal sama-sama sakit gigi. Saling baku hina. Kamu gigi sakit sama. Kenapa? Karena sombong. Merasa dia paling hebat. Kami sudah pernah sampaikan, ada perkataan atau wejangan dari salah satu sahabat, bahkan mantu dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Hei saudara-saudaraku, janganlah bersikap sombong. Janganlah kalian bersikap sombong pada diri kalian masing-masing. Jangan. Tapi kalau kalian mau sombong, ingat 3 hal sebelum sombong. Ingat tiga hal sebelum sombong. Apa itu? Yang pertama, kita ini hidup, kita ini dibentuk sebelum lahir, terbuat dari mana? Keluar dari mana? Mohon maaf, cairan yang kalau kena itu hadas. Ya mohon maaf, air mani. Hina enggak? Hina. Kan sudah pernah katakan ya, barang di ilmu fikih beliau pernah ngomong, kalau keluar air mani maka harus mandi wajib. Hadas besar, kotor. Kita dilahirkan dalam keadaan kotor, diciptakan dari keadaan kotor. Begitu kita keluar, mulai keluar dari rahim ibu kita sampai sekarang, bahkan nanti kita meninggal nanti, kita selalu kemana-mana mententeng kotoran. Hina enggak? Hina, kita kotor. Kita bawa itu, mohon maaf, ya tai di dalam tubuh kita. Kotor kita. Setelah kita bawa kotoran, besok kita insya Allah pasti kita akan namanya mendapatkan kematian. Nah kalau sudah mendapatkan kematian, kita punya bangkai ini paling busuk di antara makhluk ciptaan Allah. Lebih busuk dari, mohon maaf, anjing atau babi. Bangkainya kita, bau bangkainya kita, itu paling busuk. Coba kan kita pernah tahu kan, pernah lihat ada mayat yang 3 hari baru ketemu. Baunya kayak gimana? Radius berapa meter sudah tercium bau. Hina kita. Dan lantas kalau kita sudah mengetahui tersebut, apakah kita harus sombong? Apakah kita harus merasa diri paling benar? Apakah harus kita merasa diri yang paling suci? Kesombongan itu gak ada buat kita, gak ada kesombongan itu. Kesombongan itu seharusnya buat Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Kita diciptakan, tidak ada
yang harus kita sombongkan dari diri kita. Tidak ada. Makanya kita datang duduk di sini, ya, kita datang duduk di sini untuk apa? Untuk melihat kesalahannya kita, untuk melihat kekurangannya kita, untuk menambal apa yang kurang dari kita. Supaya apa? Kalau kita sudah menyibukkan diri kita dengan membentuk jati diri kita supaya lebih baik, maka insya Allah kita akan gak sibuk dengan orang-orang membicarakan kita. Tidak ada. Tapi kalau kita sudah merasa paling benar, Masya Allah, semua disalahkan. Makanya beliau mengatakan bahwa inilah Allah membuat hal ini, ya. Ada perbedaan, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk. Ya bagaimana sekarang kita menanggapinya? Tapi ingat, jangan saling mencela, jangan saling menyalahkan, jangan saling menjelek-jelekan. Wong kita sama-sama diciptakan kok. Saya masih ingat itu beliau punya dawuh, Pak Yai Ahmad Syarrozi. Ya. Boleh kita nggak ngikut apa yang mereka katakan, tapi jangan sekali-kali kita menaruh kebencian terhadap orang itu. Jangan. Ini harus tegas ya. Karena yang terjadi saat ini, yang fenomena terjadi dan sekarang terjadi, ya kayak gitu. Saling menjadikan, padahal nggak sadar diri bahwa kita ini masih punya kekurangan. Siapa di sini merasa paling hebat? Siapa di sini yang merasa sudah paling benar? Nggak ada. Lantas apakah kayak gitu kita langsung dengan beraninya, dengan sombongnya kita mengatakan si A salah, si B salah, si C salah, yang benar saya. Nauzubillah min dzalik. Terus di mana? Di mana cara meneladani sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi mudah-mudahan kita selalu berdoa. Kita harus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami terhindar dari segala mara bahaya, terutama mara fitnah-fitnah yang akan disampaikan kepada kita. Ya Allah, kita jauhkan, Allah jauhkan hal tersebut dari diri kita, jauhkan dari keluarga kita. Ya, semoga kita bisa hidup dan kita bisa nanti dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan suci lagi, nanti benar-benar ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh yaitu adalah tawakal. Tawakal. Kita niatkan, kita semua taruhkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan ikhtiar, ya, kita menjaga kesehatan kita punya pribadi yang baik, usaha pribadi sisanya, ya kita minta kepada Allah. Allah tolong jaga kita, Allah tolong pelihara kita, Allah tolong hindarkan diri kita dari segala mara bahaya. Kenapa? Karena hanya Allah lah tempat kita memohon, meminta doanya, bukan kepada dukun, bukan kepada orang-orang yang enggak jelas. Ya. Sudah banyak diajarkan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini guru-guru kita sudah sampaikan semuanya. Bagaimana cara-caranya? Ya sekarang terserah dari kita ini mau mengikuti jejak dari orang-orang alim atau tidak. Kita sudah tahu banyak cerita orang-orang alim bagaimana mendapatkan keberkahan, bagaimana Allah berikan ridho kepada mereka, bagaimana Allah berikan rahmat kepada kita hingga sampai mereka itu mendapatkan kebahagiaan baik yang di dunia maupun di akhirat. Sudah banyak, kan tergantung kitanya. Nah, sisanya kita berserah diri kepada Allah. Allah yang menghidupi kita, Allah yang akan mematikan kita. Allah yang memberikan kita rezeki. Sudah jalan, bismillah. Yang penting kita jalannya yang lurus. Yang kedelapan adalah sabar. Sabar dalam segala mengatasi semua permasalahan di dalam hidup kita. Salah satu sifat yang baik yang mana oleh Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki sifat yang sabar. Ya, puasa 3 hari beliau tidak makan, ya beliau sabar. Beliau dihina bagaimanapun beliau sabar. Tapi kita diomongin sekali aja langsung mencak-mencak, langsung laporan LP, laporan polisi. Harusnya bangga, ada yang tegur kita bahwa kita mempunyai kesalahan. Nggak apa-apa. Ada satu kisah, ada satu ulama, dia dari desa sebelah.
berjalan pulang ke desa sebelah. Nah, orang di desa sebelah itu menghina dia, menghujat dia, mencaci maki dia, memfitnah dia. Itu jadi beliau jalan, ulama itu berjalan di belakangnya beliau itu orang-orang sekelompok orang itu mencaci beliau, menghina beliau. Alah, kiai jelek, alah, nggak tahu ilmu, wah, pokoknya mencaci jelek. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak lakukan apa, beliau jalan aja menuju rumahnya beliau di kampung sebelah. Dan saat perjalanan beliau selalu dicaci maki segala macam rupa. Beliau sabar. Beliau tidak membalas. Nah, sampai di depan kampung ulama tersebut, itu orang-orang masih ikut tuh. Setelah itu beliau berhenti, beliau balik ke belakang. Beliau balik ke belakang, orang-orang yang tadi hina beliau ini kaget. Wah, jangan-jangan dia mau pukul, dia mau apa, karena berada di kampungnya beliau. Begitu mereka diam, langsung begitu melihat ulama tersebut berbalik badan melihat mereka diam, kaget mereka. Berpikir aneh-aneh. Lantas ulama tersebut mengatakan, kira-kira kalian masih mau menghina saya enggak? Kalau kalian masih mau menghina saya, silakan cepat kasih hinaan itu ke saya. Karena saya khawatir kalau saya masuk ke kampung saya dan kalian masih menghina saya, takut saya punya orang kampung dengar tidak terima, maka kalian dipukul. Jadi mumpung saya masih di depan kampung saya, silakan hina kalau memang masih belum selesai. Supaya kalau kalian sudah selesai, silakan kalian pulang, saya mau pulang. Itu ulama. Nyata-nyata dicaci maki, difitnah, dijelek-jelekan di depannya beliau. Beliau tidak pernah gubris. Karena tahu bahwa Allah itu ada. Allah itu yang menilai. Kita udah sekarang udah langsung sedikit lapor polisi, bikin laporan. Ini. Padahal dia sendiri kan nggak benar. Harus disurvei sendiri. Yang kedua yang kesembilan itu yang mempunyai akhlak yang baik, berusaha akhlak yang baik. Kita duduk di sini untuk berusaha menjadi yang lebih baik. Kita mungkin belum baik, kita dengan duduk di sini harus bisa menjadi baik. Dan sudah baik, tambah baik. Itu aja udah. Kehidupannya kita bangun pagi, kita kerja dari nafkah, cari nafkah yang halal. Ya, setelah itu pulang ketemu keluarga, kita beribadah. Kalau ada majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, datangi. Untuk apa? Untuk menjadi baik. Kita akan kembali ke sana bawa bekal apa? Bawa bekal orang yang baik. Bagaimana kita bisa bangga nanti berhadapan dengan Allah, membawa ini loh, kita punya amalan kebaikan. Dan yang ke-10 adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mulai dari kita kecil sampai sekarang. Dan nanti sampai kesananya ke depannya selalu mempunyai rasa syukur, nikmat ya. Bahwa alhamdulillah ya Allah masih berikan syukur kepada Allah, masih berikan kenikmatan kepada saya yang mana mungkin ada orang lain yang tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan. Bersyukur kepada Allah. Semua ini, kopi yang masih rasa enak, masih bisa merokok. Ada yang mana orang mendapatkan rokok atau mendapat uang dengan cara mencuri. Bersyukur kita masih dapatkan Rp1.000 mungkin sehari, atau mungkin bahkan yang 100.000 atau berapapun, syukuri betul. Niscaya Allah tahu kadar kebutuhan kita itu, Allah tahu. Jadi sudahlah, nggak usah terlalu berharap yang lebih-lebih. Ya. Dikasih lebih alhamdulillah, nggak dikasih lebih ya pas-pas aja alhamdulillah. Selalu bersyukur kita masih bisa bersilaturahmi. Bersyukur kita masih bisa pakai pakaian yang bagus. Bersyukur. Kalau tidak punya rasa syukur, Allah cabut itu rasa syukur kita. Allah cabut kenikmatan kita, habis kita. Lumpuh, nggak bisa rasa kopi yang enak. Kalau sudah asam lambung nggak bisa minum kopi, nggak bisa minum kopi kalau asam lambung. Iya, nggak bisa. Nah, makanya mumpung masih sehat, ya syukur. Coba sekali-sekali kita amalkan. Kita amalkan kalimat syukur dalam kehidupan kita. Bib, tapi saya punya saudara misalkan ketabrak, Bib, alhamdulillah. Mati nggak? Udah, alhamdulillah. Misalkan
Alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Bib, saya dirampok Bib, uangnya habis, Bib, perampoknya bawa parang. Alhamdulillah. Lu kalau itu ya kan dia tadi bunuh. Uang bisa dicari, nyawa nggak bisa dicari. Ya alhamdulillah. Sadis terus. Bukan sadis, ini Allah kasih. Ya kan? Pilih mana? Pilih uang nggak diambil tapi nyawa yang diambil, atau ada ambil uang nyawa nggak diambil. Ya syukur berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Banyak. Coba kita berusaha dengan rasa syukur kita yang telah Allah berikan kepada kita. Punya segala-galanya, punya motor, walaupun mungkin motornya motor lama, ya alhamdulillah. Ada yang belum punya motor, ya alhamdulillah. Kita bisa bangun pagi, bisa buka mata pada saat kita tidur malam. Bagaimana kalau kita nggak bisa dibuka mata kita, tiba-tiba buka mata kok gelap semua, tidak pakai kain kafan. Berarti kalau sudah dibangunkan ya alhamdulillah. Insya Allah kalau berusaha kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan dengan mengucapkan rasa syukur, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi jangan kita pikir nikmat yang Allah ditambahkan, tidak usah. Yang penting apa yang kita dapatkan saja, terus bersyukur, terus dan terus bersyukur. Ya. Karena Allah belum memberikan rezekinya Allah kepada kita yang tidak segala penjuru yang mana kita tidak mengetahuinya. Tapi yakin bahwa Allah itu maha pemberi, Allah maha pengasih. Yakin itu. Jadi kalau kita bisa punya rasa syukur, insya Allah kita hidup akan tenang. Hidup kita tidak akan susah, hidup kita tidak akan berada dalam was-was, hidup kita tidak akan khawatir. Kenapa? Karena kita tidak menyibukkan diri kita kepada orang-orang, menjadikan orang-orang lain. Selalu berbaik sangka kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah dimanapun kita berada, kalau kita memiliki atau kita bisa meneladani sifatnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah dimanapun kita berada kita pasti akan selamat, aman, dan nyaman dan tentram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada tutur bahasa kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah li sahibi al-Syekh Al-Aqaila Al-Dadi. وإلى روح الشيخ الباشا البوسي وإلى روح الشيخ الحسن الشافعي وإلى روح الشيخ الذي بن أحمد الشافعي الكوشيني وإلى روح شيخنا ومربي الأخنا الشيخ عبد الله فقيه رحمه الله تعالى ونفعنا به وعد علينا وأهلنا ووالدينا وأصحابنا من بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل وسلم دائما على أحمد. صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وعد
في مجلس فتداركا مهرولا وقنا بترك المشتهى والفاخر من مدعاة وملابس ومنازلا صل وسلم دائما على صل وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا من يطلب ما ليس يعنيه فقد فات الذي يعنيه من غير ابتلاء من يطلب ما ليس يعنيه فقد فات الذي يعنيه من غير ابتلاء صل وسلم دائما على حمدا صل وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أهل المتعلمين وجعلنا وإياكم من المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Saya muliakan Al-Hafizatul Al-Hamid Ustaz Sunardi, dulu-dulu semua sesepuh Majelis Taklim Al-Hikam yang sama-sama dimuliakan Allah. Bersyukur kita diberikan kesempatan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kesempatan itu tentu ada rahasia yang mungkin Allah akan berikan kepada kita, rahasia dari gudang rahasia yang insya Allah kita akan rasakan rahasia itu kalau memang niat kita ngaji betul-betul karena Allah dan ittiba di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah menjadi budaya guru-guru kita, ulama-ulama kita itu kalau ngaji atau kalau mungkin zikir atau majelis itu pertama itu yang dibahas niatnya. Jadi niat itu paling pertama. Kenapa ya? Karena dari niat itulah kita akan menghasilkan apa yang kita niatkan.